Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Apakah kalian tahu apa itu pembangunan dan isu-isu strategis Banten? Definisi pengembangan adalah proses penetapan rencana oleh para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi dan melibatkan persiapan metode dan inisiatif yang memungkinkan tujuan tersebut tercapai. Strategi pembangunan dibagi menjadi dua jenis, strategi yang telah diterapkan pemerintah dan strategi baru yang sedang diterapkan pemerintah. Strategi pembangunan yang telah ada melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kesenjangan pembangunan, misalnya melalui program pembangunan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah. Isu-isu strategis Banten. Strategis Banten dimulai dari pembangunan masyarakat, perjuangan demokrasi nasional, pengendalian ekonomi dan sosial, kesejahteraan buruh dan keluarga, hingga perlunya perlindungan hak dan kepentingan buruh mencakup berbagai aspek termasuk seksualitas. Analisis perkembangan dan isu-isu strategis Provinsi Banten meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Pembangunan infrastruktur. Pemerintah Provinsi Banten telah banyak berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi transportasi di seluruh provinsi. Beberapa proyek besar telah meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat secara signifikan, namun masih ada ruang untuk perbaikan. 2. Potensi sumber daya alam. Banten terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya, antara lain potensi perikanan, pertanian, dan pertambangan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan telah meningkat. Namun, pengelolaan sumber daya alam harus ditingkatkan untuk menjamin keberlanjutan dan manfaat bagi masyarakat lokal. Tiga, pelatihan dan pendidikan lanjutan. Peningkatan sumber daya manusia memerlukan perhatian yang sangat besar. Meskipun beberapa kemajuan telah dicapai, masih banyak ruang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesempatan pelatihan, terutama di daerah perdesaan. 4. Permasalahan lingkungan hidup. Seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan pembangunan infrastruktur, semakin besar pula kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap lingkungan. Upaya lebih lanjut harus dilakukan untuk mengurangi limbah dan polusi serta mendorong praktik pertanian dan pertambangan yang berkelanjutan. Semua itu merupakan fokus strategis dalam upaya membangun Banten menjadi wilayah yang lebih maju, berkeadilan, dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini diperlakukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Pengaruh isu-isu strategis di Banten dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan kemajuan daerah. Dampak ekonomi. Isu-isu strategis dapat mempengaruhi lingkungan investasi di Banten. Jika terdapat ketidakpastian atau ketegangan mengenai isu strategis, investor mungkin enggan berinvestasi di bidang tersebut. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan ketidakstabilan sektor perekonomian. Isu-isu strategis juga dapat berdampak pada sektor perdagangan dan pariwisata Banten. Ketegangan dan konflik dapat membuat wisatawan enggan mengunjungi suatu daerah, sehingga dapat berdampak buruk terhadap pendapatan sektor pariwisata. 2. Dampak terhadap stabilitas politik. Permasalahan strategis yang kompleks dan sensitif dapat mempengaruhi stabilitas politik di Banten. Jika permasalahan ini tidak ditangani dengan baik, maka dapat menimbulkan ketegangan politik dan konflik antar berbagai kelompok kepentingan. Hal ini dapat mengganggu proses pengambilan keputusan politik dan pemerintah yang efektif. 3. Dampak terhadap masyarakat. Permasalahan strategis terkait keamanan dan ketertiban dapat mempengaruhi rasa aman dan nyaman masyarakat Banten.
Ketika ketegangan dan konflik muncul, masyarakat mungkin merasa cemas atau khawatir terhadap situasi yang tidak stabil. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Pemerasan strategis juga dapat mempengaruhi hubungan antar kelompok masyarakat di Banten. Polarisasi dan konflik antar kelompok dapat terjadi ketika pemerasan berkaitan dengan identitas dan kepentingan yang berbeda. Hal ini dapat merusak perdamaian dan keharmonisan hidup berdampingan dalam masyarakat. Kesimpulan, memahami pengembangan adalah proses yang melibatkan para pemimpin puncak menetapkan rencana yang fokus pada tujuan jangka panjang organisasi dan menyiapkan metode dan inisiatif yang memungkinkan tujuan tersebut tercapai. Isu strategis Banten mulai dari pembangunan manusia, perjuangan demokrasi nasional, pengendalian ekonomi dan sosial, kesejahteraan buruh dan keluarga, hingga perlunya perlindungan hak dan kepentingan buruh mencakup berbagai aspek termasuk seksualitas. Polarisasi dan konflik antar kelompok dapat terjadi ketika permasalahan berkaitan dengan identitas dan kepentingan yang berbeda. Hal ini dapat merusak perdamaian dan keharmonisan hidup berdampingan dalam masyarakat. Terima kasih.